Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita membahas apa saja ketentuan-ketentuan dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam, kita di sini akan membahas tentang pengertian dari pakaian. Pakaian itu adalah segala sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Pakaian ini juga sering disebut dengan busana. Tetapi setiap tempat itu pastinya memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda dalam berpakaian. Tapi hal tersebut tidak akan bermasalah jika tidak melanggar syariat Islam. Lalu yang kedua itu ada pengertian aurat. Aurat itu adalah segala anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh yang bukan mahramnya. Jadi kalau untuk laki-laki ini batas auratnya dari pusar sampai dengan lutut. Bagi perempuan bagaimana? Di sini ada sabda dari Rasulullah, bisa dibuka bukunya, bahwa dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah. Rasulullah pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seseorang wanita itu apabila sudah haid atau sudah balik, itu wajib menutup auratnya, yaitu tidak boleh terlihat sedikit pun darinya." Beliau menunjuk bagian wajah dan telapak tangan yang boleh untuk dilihat oleh yang bukan mahramnya. Itu hadis riwayat Abu Daud. Lalu di sini ada fungsi-fungsi dari pakaian. Ada 4. Yang pertama itu ada fungsi religius, fungsi etika, fungsi estetika, dan fungsi kesehatan. Di sini ibu akan membahas satu persatu dari fungsi tersebut. Bisa disimak ya, ada di buku. Yang pertama itu ada fungsi religius. Fungsi religius ini memiliki pengertian bahwa berpakaian itu merupakan perintah dari agama Islam. Jadi setiap muslim itu wajib menutup auratnya. Menutup aurat dengan berpakaian sesuai dengan syariat untuk menjaga kehormatan serta harga diri manusia. Yang kedua itu ada fungsi etika. Fungsi etika ini merupakan cerminan dari nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat. Cara berpakaian merupakan wujud penghormatan kita kepada orang lain. Karena itu seseorang selayaknya berpakaian sesuai dengan tempat, kondisi, situasi yang ada. Lalu ada fungsi estetika. Fungsi estetika ini memiliki arti bahwa berpakaian ini memiliki seni dan keindahan. Lalu ada fungsi kesehatan. Fungsi kesehatan ini memiliki pengertian bahwa pakaian itu untuk menjaga kesehatan kita dari penyakit dan gangguan alam seperti hujan, panas, dan sebagainya. Di sini ibu ada tugas. Dalam kelas ini ibu akan bagi dalam 2 kelompok. Lalu ibu akan memberikan satu kertas. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nanti untuk mencari jawaban secara referensinya kalian bisa pergi ke perpus. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian selama 30 menit untuk mencari jawabannya, lalu kembali ke dalam kelas. Baiklah, karena waktunya sudah 30 menit, ibu akan meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah ibu berikan tadi. Silakan kepada kelompok mawar untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Di sini juga dijelaskan bahwa ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam: 1. Menutup aurat, 2. Layak dan bersih, 3. Suci dari najis, 4. Tidak untuk kesombongan, 5. Tidak tasyabuh, menyerupai umat agama lain dalam segala bentuk dan sifatnya.
6. Tidak berlebih-lebihan. Tata cara menutup aurat menurut Islam: memakai pakaian lebar dan tidak ketat, berjilbab hingga menutup dada bagi perempuan, tidak menggunakan bahan transparan. Baiklah, presentasi dari kelompok Mbak Mawar sudah sangat bagus sekali, sudah sangat menguasai materi. Di sini saya hanya akan menambahkan sedikit tentang hikmah-hikmah kita setelah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Hikmahnya yang pertama itu, seseorang yang berpakaian akan terjaga kehormatannya. Lalu orang yang akan berpakaian sesuai dengan syariat itu terhindar dari gangguan orang jahat, lalu terhindar dari azab Allah, serta dalam berpakaian ini juga kita akan terhindar dari penyakit dan gangguan alam. Lalu kalau kita lihat pada zaman sekarang ini ya, bisa kita amati cara berbusana Islam untuk kaum wanita sudah sungguh sangat memperhatikan. Busana yang mereka kenakan tidak lagi berfungsi untuk menjaga atau untuk menutup tubuh mereka, tapi justru malah semakin mempertontonkan bentuk tubuh, atau dengan kata lain itu hanya sekedar membungkus. Karena itu tindakan kriminal terhadap wanita juga semakin meningkat, sebagaimana banyak diberitakan di berbagai media. Maka dengan jilbab dan berpakaian sesuai dengan syariat ini itu menjadi salah satu solusi yang tepat sebagai upaya mencegah kerusakan moral di zaman sekarang ini. Baiklah, karena materi kita selesai hari ini, masih ada waktu sekitar 15 menit. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas tentang materi berpakaian sesuai dengan syariat, Ibu persilahkan. Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.